Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alfiana Fitrialtul Nuro dengan NIM 203-20005. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai materi kelas 6 tematik tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Jadi teman-teman, pada subtema sebelumnya yaitu subtema 1 kita mempelajari ayo selamatkan tumbuhan, dan subtema yang kedua kita mempelajari ayo selamatkan hewan. Pada subtema 3 kali ini kita akan mempelajari ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian, harimau Sumatera, orang utan berasal dari Kalimantan. Badak bercula satu dari ujung kulon. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Hewan langka adalah hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sangat sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk hewan yang bisa dikategorikan genting atau spesies terancam. Hewan disebut hewan langka jika populasi menurun cepat dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja, dan populasinya menurun dengan sangat cepat. Jika hewan-hewan langka ini tidak ada yang melindungi dan menyelamatkannya, maka lama-lama mereka akan habis atau punah. Tidak ada satupun yang tersisa. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Mari kita cari tahu. Sebelum itu, ayo kita mengamati bersama-sama. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan tersebut? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Dan yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi sudah habis? Setelah kalian mencoba mengamati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita lihat kunci jawaban yang sudah tertera di sini. Kira-kira jawaban kalian sudah benar atau belum ya? Mari kita bahas untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Maka jawabannya, apabila hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air akan berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan tanah longsor, terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Kemudian untuk soal yang kedua, bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan tersebut? Jawabannya, hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka. Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jawabannya, jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Yang terakhir, bagaimana sih pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi sudah habis? Jawabannya, hutan selain berperan dalam daur air juga berperan di ekosistem, menyediakan ekosistem bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen berkurang. Sementara, kadar karbon dioksida di udara meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Kita bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Baik, teman-teman, bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia itu menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hewan dan hutan di dalamnya? Nah, kira-kira bagaimana ya? Sekarang, coba kita perhatikan teks berikut ini, simak dan saya akan bacakan. Judulnya, Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut.
Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Setelah menyimak bacaan-bacaan tadi, saya ada pertanyaan untuk kalian, yaitu mengapa sih hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia juga? Apabila kalian sudah menemukan jawabannya, mari kita cocokkan pada jawaban berikut ini. Nah teman-teman sekalian, sekarang waktunya ayo menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut. Dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut ini. Baik teman-teman sekalian, kita sudah memasuki ayo berdiskusi. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara membuat kesimpulan dengan baik. Nah sekarang kita akan mempraktekkannya, yaitu dengan membaca kembali teks yang sudah kita simak sebelumnya, yaitu ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Kemudian diskusikan dengan teman kalian untuk membuat kesimpulan dari bacaan-bacaan tersebut. Untuk selanjutnya, kalian bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama apa sih kesimpulan dari bacaan tadi. Saya di sini memiliki jawaban, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat Taman Nasional untuk melindungi hewan dan tumbuhan tersebut. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ayo waktunya membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia maupun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Selanjutnya, simak teks berikut ini dengan baik. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya, lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi, hasil pertanian, dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003 yang lalu. Nah, untuk lebih lanjut, kalian bisa menyimak fakta politik negara-negara ASEAN berikut ini. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kalian membaca informasi sebelumnya, isilah diagram Venn berikut ini untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Nah, selanjutnya mari kita bahas bersama-sama diagram Venn tersebut. Sebagai contoh, kita memiliki negara Indonesia dan negara Thailand. Perbedaannya yaitu Indonesia memiliki republik sedangkan Thailand berbentuk kerajaan. Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang presiden, sedangkan Thailand dipegang raja dan perdana menteri. Indonesia, negaranya pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, sementara Thailand tidak pernah secara resmi dijajah negara manapun. Selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan, sementara Thailand hanya terdiri atas daratan. Yang terakhir, semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan Thailand adalah bangsa, agama, dan raja. Nah, kedua negara tersebut memiliki persamaan juga, yaitu keduanya merupakan negara pendiri ASEAN. Kedua negara terletak di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara berbatasan dengan Malaysia. Pemilu di kedua negara bertujuan untuk memilih wakil rakyat. Dan yang terakhir, kedua negara ini sama-sama menerapkan sistem desentralisasi di mana kekuasaan yang berdaulat berada
di tangan rakyat. Nah, sekarang mari kita renungkan, apa sih yang telah kamu pelajari hari ini? Sudahkah kalian mempraktikkan peduli lingkungan dengan menyayangi hewan di sekitar kalian? Nah, sampaikan pentingnya menjaga kelestarian hewan kepada orang tua kalian juga ya. Tuliskan hasil diskusi bersama orang tua kalian, kemudian coba tunjukkan pada guru kalian. Baik teman-temanku, demikian pembelajaran kali ini, yaitu tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat, dan apabila dari saya ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.